Bab 1059. Itu semua sudah berlalu. Tracy menyela Duke dan berkata dengan sangat yakin. Ada terlalu banyak cobaan yang tidak dapat dilewati di antara kami. Kami tidak mungkin bisa bersama. Sayang sekali. Meskipun Duke berkata demikian, nada suaranya dipenuhi dengan kegembiraan. Tapi, Duke, Tracy menambahkan, aku juga tidak mencintaimu. Aku hanya menganggapmu sebagai teman yang baik. Ketika dia mengatakan ini, suara Tracy sangat lembut. Dia tidak ingin menyakiti hatinya. Aku tahu, Duke tidak peduli sama sekali. Tidak masalah. Selama kamu tidak membenciku, hubungan itu bisa dipupuk secara perlahan. Ayah dan ibuku menikah dulu baru saling jatuh cinta. Bukankah seperti ini juga bagus? Tracy teringat beberapa saat, Tuan Besar Louis dan istrinya terkenal karena kasih sayang mereka. Dan hubungan keluarga mereka sangat harmonis. Jadi mereka membesarkan Duke Louis dengan sangat sederhana dan baik. Aku sudah bilang pada kakakmu, jangan paksa kamu untuk menikah. Duke melanjutkan. Aku harap kamu bisa menikah denganku dengan kemauanmu sendiri. Kita bisa berteman dulu. Tunggu sampai kamu menyukaiku. Baru kita mempertimbangkan masalah pernikahan. Tentu saja. Jika kamu bersedia menikah denganku sekarang, aku juga sangat senang. Setelah kita menikah, kita bisa perlahan-lahan menumbuhkan perasaan kita. Ayah dan ibu juga berharap kita segera menikah. Mereka juga sudah berdiskusi dengan kakakmu untuk bertemu. Tok-tok, tiba-tiba terdengar ketukan dari luar pintu. Memotong kata Duke. Ada apa? Tanya Tracy. Nona Tracy. Nona Carla sudah kembali. Tapi dia demam. Pelayan itu melaporkan dengan cemas. Tracy segera bangkit dan berjalan keluar. Kemudian Duke juga buru-buru mengikutinya. Lily duduk di sofa sambil memeluk Carla. Menghiburnya dengan lembut. Carla, jangan menangis. Mami akan segera datang. Carla. Tracy meneriakkan nama Carla dan berlari ke bawah dengan cepat. Mami. Carla menangis dan mengulurkan tangan padanya. Tracy berlari dan memeluk Carla. Menyentuh kening dan memang sangat panas. Wajahnya memerah. Dia sangat tertekan. Dan buru-buru diperintahkan pelayan. Cepat panggil tabib Hansen. Baik, pelayan itu segera memanggilnya. Maaf, Nona Tracy. Aku tidak merawat Carla dengan baik. Lily berkata dengan nada menyesal. Mungkin karena dia menangis terlalu lama dan amandelnya sedikit meradang. Tapi karena dia dirawat oleh tabib Hansen. Jadi aku tidak berani memberinya obat apapun. Tidak apa-apa. Aku mengerti. Tracy tahu bahwa Lily pasti akan merawat anak itu dengan baik. Carla memiliki beberapa masalah dengan amandelnya. Setiap kali dia menangis dalam waktu yang lama, itu akan menjadi meradang. Lily tidak berani memberikan obat itu keputusan yang benar. Ayo cepat ke ruang obat. Tabib Hansen keluar dari ruang kerja dan berteriak. Baik, Tracy buru-buru membawa Carla ke ruang obat. Nona Tracy, aku pergi dulu. Lily berpamitan ke sana dan pergi dengan tergesa-gesa. Tabib Hansen memeriksa Carla dan berkata, ini hanya demam yang disebabkan oleh radang amandel. Ini masalah kecil. Aku akan meresepkan obat. Tidak akan terjadi apa-apa. Tidak perlu khawatir. Baguslah jika begitu. Tracy menghela napas lega. Orang ini, Tabib Hansen memandang Duke. Ini Duke Louis. Tracy dengan cepat memperkenalkannya. Duke. Ini adalah Tabib Hansen yang sering aku ceritakan padamu. Halo, Tabib Hansen. Duke buru-buru membungkuk untuk menyambutnya. Halo, Tabib Hansen menyapa dengan sopan. Duke Louis berbicara bahasa kita dengan sangat lancar. Iya, karena belajar dengan Tracy. Jadi kemajuanku sangat besar. Duke berkata sambil tersenyum. Dan kemudian menyapa Carla. Halo Carla, senang bertemu denganmu. Carla menatap pria pirang tampan ini. Ia mengerutkan kening, cemberut, kemudian masuk ke pelukan Tracy. Anak 6 tahun sudah mengerti akan beberapa hal, tetapi di dalam hatinya, tetap tidak ada yang sebaik papinya. Bab 1060, Duke tidak merasa keberatan. Sebaliknya dia malah tersenyum ramah pada Carla. Tracy menyuapi Carla obat, lalu membawanya kembali ke kamarnya dan membujuknya untuk tidur. Setelah semuanya selesai, Tracy keluar dari kamar dan menemukan bahwa Duke sedang bermain catur dengan tabib Hansen di lantai bawah. Keduanya berbincang-bincang dengan gembira. Tracy menghela napas.
Disertai dengan senyum masam. Tabib Hansen ini memang sangat mudah menyukai orang. Jika ini tidak masalah, setidaknya untuk 2 bulan ke depan, kita bisa berhubungan dengan baik. Di pihak keluarga Moore, semuanya baik-baik saja. Tetapi saat ini, di pihak keluarga Wallen semuanya terlihat sangat sibuk. Tuan Besar meninggalkan semua hartanya untuk ketiga cicitnya. Hal ini membuat semua orang sangat terkejut. Artinya, berdasarkan undang-undang, sebelum ketiga anak itu tumbuh dewasa, tidak ada yang boleh menyentuh harta warisan tersebut. Dengan demikian, masalah yang dihadapi grup Wallen saat ini hanya bisa diselesaikan oleh Daniel sendiri. Masalah Presdir Devina, ditambah lagi dengan berita meninggalnya Tuan Besar, membuat grup Wallens terguncang. Juga membuatnya kehilangan modal yang sangat besar, dan sekarang dia tidak bisa menggunakan uang modalnya. Daniel sangat tertekan saat ini, seperti ada gunung besar yang menekan pundaknya dan membuatnya sulit melangkah. Pada hari Tuan Besar meninggal, Daniel sibuk sepanjang malam. Keesokan paginya, dia memejamkan mata di mobil sebentar dan terus melanjutkan pekerjaannya. Semua direktur grup Wallens dari seluruh dunia datang untuk menghadiri pertemuan, serta tim pengacara yang dipekerjakan oleh grup Wallens. Semuanya hadir di sana. Daniel mengadakan pertemuan rapat selama 4 jam berturut-turut, dan pada akhirnya ia menemukan jalan keluar. Pertama, dia menggunakan aset pribadinya untuk mengisi kekurangannya, dan pada saat yang sama, dia meminjam dari pihak bank. Dia juga berharap para direktur akan membantunya, yang mengusulkan bahwa dia akan membantu untuk melewati keadaan sekarang. Dan kemudian 2 direktur lainnya mengatakan bahwa mereka akan berjuang bersama. Tetapi beberapa orang juga bertanya, siapa ibu dari anak-anak itu? Sekarang ada desas-desus yang mengatakan bahwa ibu anak itu berasal dari grup Moore. Jika benar demikian, semua orang akan khawatir tentang masa depan grup Wallens. Bahkan mereka khawatir bahwa grup Wallens akan dirampas oleh grup Moore. Bagaimanapun, grup Moore sekarang dapat melampaui grup Wallens dan dapat mengambil posisi teratas. Dihadapkan dengan pertanyaan ini, Daniel dengan dingin menolak untuk menjawab. Ini adalah masalah pribadiku, dan aku tidak perlu menjelaskannya pada kalian. Aku pasti akan menyelesaikan masalah grup ini. Jika ada yang bersedia membantuku, aku pasti akan mengingatnya, dan aku akan membalasnya di masa depan. Jika tidak bersedia, aku juga tidak akan menyalahkan kalian. Jika ada yang punya pendapat, ingin pergi, aku juga akan memenuhinya. Kita putuskan seperti ini saja, dan rapat dibubarkan. Setelah beberapa kata itu, orang-orang yang hadir pun terdiam. Meskipun sekarang grup Wallens dalam keadaan krisis, tapi semua orang masih percaya pada kemampuan Daniel dan tahu jelas kekuatan grup Wallens. Terlebih lagi, 3 pewaris kecil itu juga merupakan anak-anak Daniel. Jadi, sejauh ini, tidak ada orang yang meninggalkan tempat rapat. Tapi, jika anggota lainnya ingin membantu Daniel mengatasi kesulitan bersama, tetap harus dipertimbangkannya lagi, karena tetap ada risiko besar yang menanti. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di pasar kelak? Kerugian besar ini tidak dapat dipenuhi oleh beberapa ratus miliar saja. Dari seluruh anggota yang rapat, hanya Direktur Tony yang mengatakan bahwa dia akan memberikan bantuan sepenuhnya, dan 2 direktur lainnya hanya bisa mendukung saja. Lagi pula, kekayaan mereka sangat sedikit, tidak dapat membantu banyak. Oleh karena itu, semua tekanan hanya bisa ditanggung oleh Daniel seorang diri. Direktur Tony tidak mengerti mengapa Tuan Besar bisa membuat surat wasiat seperti itu. Semua orang di pasar tahu bahwa uang akan menghasilkan uang. Hanya dengan modal uang, baru bisa menghasilkan uang. Tuan Besar dia meninggalkan warisannya kepada ketiga cicitnya. Sekarang tidak ada yang dapat menyentuhnya, bahkan sekarang grup sedang menghadapi kesulitan yang sangat berat. Bagaimana Daniel bisa membuat perusahaan menjadi tambah besar dan kuat? Daniel sangat mengerti maksud dari Tuan Besar. Ketika kamu memiliki tanggung jawab, kamu juga akan dihadapi dengan tekanan. Ketika ada tekanan, maka orang akan fokus pada karirnya, tidak akan memiliki energi untuk terjerat dalam perasaan yang salah. Terlebih lagi, sekarang grup Wallens menghadapi krisis besar. Grup Moore tidak akan lagi mengawasi dan menargetkan mereka.
Lorenzo Moore pasti akan mengubah arah untuk memperluas bisnisnya. Kemudian, peperangan antara keluarga Moore dan Wollens dapat diredakan selama beberapa tahun ke depan. Tentu saja, jika grup Moore ingin mengambil kesempatan untuk mengambil alih grup Wollens, berdasarkan fondasi dari grup Wollens, grup Moore tidak akan bisa menelannya sekaligus. Jadi mereka hanya bisa memperlambat dan menunggu sampai dia menjadi lebih besar. Bab 1061. Ketika terjadi sesuatu pada Tracy, Daniel hampir terpuruk dan hilang harapan. Beberapa kali merasakan putus asa. Dan yang membuatnya bangkit dan berdiri lagi adalah tanggung jawab dan anak-anaknya. Tapi sekarang Tuan Besar udah tiada. Sebelum pergi, dia mengambil papan pelindung Daniel. Dan menambah lebih banyak tekanan pada Daniel. Seperti ingin membuat Daniel bertanggung jawab akan ini semua. Sebenarnya Tuan Besar sangat paham bahwa Daniel dan Tracy tidak dapat kembali bersama. Hasil terbaik di antara mereka berdua adalah berpisah. Dan tidak pernah berkomunikasi satu sama lain selamanya. Tuan Besar juga tahu betapa gigih cucunya. Jika tidak ada tujuan dan motivasi yang dapat mendorongnya maju, dia mungkin tidak akan bisa bertahan. Jadi dia sengaja membuat kesulitan semacam itu. Namun, Tuan Besar tidak tahu bahwa ada masalah lain yang disembunyikan oleh Daniel. Setelah rapat direksi, Daniel kembali ke kantor dan hendak menjelaskan kepada Winnie mengenai tim pengacara. Tiba-tiba dia merasa dunia berputar dan ia terjatuh. Presdir Daniel. Winnie terkejut dan berteriak, "Tuan Daniel, ada apa denganmu?" Rian bergegas untuk memapahnya. "Tidak apa-apa." Daniel memegang meja dengan satu tangan, menutupi dahinya dengan tangan lainnya, menutup matanya dan berkata dengan pelan, "Kalian keluar dulu, keluar." Rian buru-buru memerintahkan. Winnie buru-buru membawa tim pengacara dan menutup pintu. "Ada apa denganmu?" Rian menatap wajah Daniel. Dia sangat khawatir dan buru-buru membantunya duduk di sofa. "Istirahat dulu. Aku akan mengambilkan segelas air." Rian menuangkan segelas air hangat untuk Daniel. Daniel mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Tetapi ia tidak dapat meraihnya. Gelas itu jatuh di atas meja. Kemudian jatuh ke lantai, pecah dan hancur berkeping-keping. Daniel tiba-tiba termenung, mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Penglihatannya sangat kabur. Hanya bayangan Rian yang bisa ia lihat. Tetapi wajahnya tidak bisa terlihat dengan jelas. "Anda pasti terlalu lelah," kata Rian, sambil merapikan pecahan gelas. "Anda belum tidur selama 7 hari berturut-turut. Masalah lainnya jangan dipikirkan dulu. Anda harus istirahat dengan baik." Daniel menutup matanya dan menunggu waktu yang lama baru membuka matanya. Pada saat ini penglihatannya kembali membaik lagi. Dia menghela napas lega, mungkin karena benar-benar lelah. "Bertemu dengan tim pengacaranya besok saja. Sekarang Anda kembali dulu istirahat." Rian menatap wajahnya yang pucat. Itu membuatnya sangat cemas. Tuan tidak bisa terus lembur seperti ini. Tidak, di rumah akan ada lebih banyak masalah. Daniel mengangkat tangannya untuk menutupi dahinya. "Antar aku ke Hotel Phoenix." "Baik." Rian memulangkan semua orang dan berkata bahwa Presdir Daniel sekarang harus beristirahat. Dan dalam 8 jam ini tidak boleh mengganggunya. Bahkan jika langit runtuh harus membiarkannya istirahat dulu. Winnie bertanya dengan cemas. Apa yang terjadi dengan Presdir Daniel? Apa dia sakit? Dia terlalu lelah. Dia belum tidur selama 7 hari 7 malam. Banyak pekerjaan yang menunggunya setiap hari. Dia harus segera istirahat. Kalau tidak, tubuhnya tidak akan bisa bertahan lagi. Rian berkata dengan penuh emosi. "Aku akan membawanya ke Hotel Phoenix. Untuk masalah lainnya kamu tangani dulu. Besok pagi baru bicarakan dengan Tuan Daniel." "Baik, aku mengerti." Winnie menganggukkan kepala. Rian membawa Daniel keluar dari pintu belakang, masuk ke mobil dan langsung pergi ke hotel. Namun mereka menyadari bahwa di sepanjang jalan wartawan mengikuti mereka. Rian sangat marah dan segera meminta Hartono dan yang lainnya untuk pergi menanganinya. Akhirnya, ketika mereka tiba di Hotel Phoenix, mereka menemukan ada reporter yang berjongkok di sana. Karena mereka pernah bertemu dengan Daniel di sini sebelumnya, sehingga mereka berpikir bahwa mungkin Daniel akan datang ke sini. Rian harus mengganti tujuannya dan berkata pada Daniel, "Tuan Daniel, Hotel Phoenix tidak aman. Bagaimana jika kita kembali ke Villa Sisi Selatan?" "Ya."
Daniel memegang dahinya dan hampir tertidur. Rian tidak berani mengganggunya lagi. Jadi dia menyuruh Hartono kembali ke villa sisi selatan. Setelah insiden Victoria menaruh racun, sebagian besar villa sisi selatan telah dirapikan kembali. Sebenarnya sudah dibersihkan sejak lama. Tetapi karena masalah tuan besar mereka jadi tidak kembali ke sana. Sekarang Sanjaya dan bawahannya tinggal di villa taman bergaya oriental milik tuan besar. Hanya tersisa beberapa pelayan. Di sini sangat sepi. Bab 1062. Mobil melaju ke halaman. Dan semua orang menyambutnya. Hartono buru-buru memberi isyarat kepada semua orang agar tidak mengganggu Daniel. Daniel memang benar-benar lelah. Dia bersandar di kursi belakang dan tertidur. Rian memandang dengan penuh belas kasihan. Tidak ingin membangunkannya. Ada apa? Ada apa dengan Tuan Daniel? Bibi Riana bertanya dengan suara pelan. Dia terlalu lelah. Kembali untuk beristirahat. Hartono berbisik. Bibi Riana, minta seseorang untuk membersihkan kamar. Lalu siapkan air hangat. Agar Tuan Daniel bisa mandi. Oke. Aku akan segera menyiapkannya. Bibi Riana mengaturnya. Dan meminta orang dapur menyiapkan makanan. Daniel masih tertidur di dalam mobil. Tiba-tiba suara guntur membangunkannya. Dia membuka matanya. Dan tanpa sadar berkata, badai petir. Ya, hujan akan turun. Rian berkata dengan lembut, Tuan Daniel, turunlah dan istirahatlah di kamar. Bibi Riana sudah menyiapkan air hangat untukmu. Daniel menyeka wajahnya yang lelah dan memerintahkan, pergi ke villa sisi utara. Hah, Rian tercengang. Sekarang ini, dia takut petir. Daniel menepuk-nepuk wajahnya agar tidak ketakutan. Jika ada aku di sisinya, dia akan jauh lebih baik. Ini, cepat, Daniel memerintahkan dengan tidak sabar. Aku, Rian ragu-ragu sejenak, lalu berbisik. Aku dengar, Duke Louis ada di sini. Dan sekarang dia tinggal di villa sisi utara. Mendengar kalimat ini, Daniel terkejut. Wajahnya tiba-tiba menjadi murung. Seperti langit yang sedang mendung saat ini. Jika kita pergi sekarang, mungkin kita tidak bisa masuk. Rian berkata dengan pelan. Kamu terlalu lelah. Lebih baik istirahat di rumah. Daniel tidak bicara apapun. Dia mendorong pintu dan keluar dari mobil. Rian segera menyusul. Ia kembali ke kamarnya. Melihat tempat tidur besar yang familiar dan foto pernikahan di samping tempat tidur. Suasana hati Daniel sangat rumit. Dia berdiri di ujung tempat tidur. Diam-diam melihat foto-foto itu. Di pikiran muncul banyak peristiwa masa lalu yang indah. Tuan Daniel, ayo makan dulu. Bibi Riana membawakan mie daging sapi. Aku baru saja memasaknya untukmu. Makanan favoritmu ketika Tuan masih muda. Baiklah. Terima kasih. Daniel kembali sadar dan duduk di depan meja untuk makan mie. Bibi Riana berdiri di samping. Melihat penampilan yang lelah dan lesu. Hatinya sedih. Ada apa? Daniel melihat ekspresi sedihnya dan tidak bisa menahan tawa. Aku baik-baik saja. Kenapa Bibi menangis? Aku hanya merasa kasihan. Bibi Riana tersedak. Tuan masih muda, tapi harus menanggung begitu banyak tekanan. Dalam beberapa hari ini, Anda sudah terlihat 10 tahun lebih tua. Apa aku semakin tua? Daniel mengulurkan tangan dan membelai wajahnya. Sudah-sudah, kata Rian buru-buru. Bibi Riana, cepat pergi istirahat. Biarkan Tuan Daniel tidur nyenyak. Dia belum tidur selama 7 hari 7 malam. Hah. Bagaimana bisa tidak tidur? Bibi Riana cemas. Dan begitu dia membuka mulutnya, dia tidak bisa menahannya diri untuk tidak mengoceh. Jika Tuan tidak tidur, tubuhmu akan tumbang. Ya, jadi sekarang biarkan dia istirahat dengan tenang. Rian membujuk dan mendorong Riana keluar. Lalu menghibur Daniel. Jangan dengarkan omong kosong Bibi Riana. Orang tua itu hanya mengoceh saja. Mungkin memang benar aku sudah semakin tua. Beberapa hari terakhir, aku merasakan banyak masalah dalam tubuhku. Daniel menghela napas. Aku tidak menyangka, aku akan mengalami hari ini. Kamu terlalu lelah, Rian berkata dengan sedih. Apa perlu memanggil Lily datang? Tidak perlu. Daniel menggelengkan kepalanya. Kamu sendiri yang bilang aku terlalu lelah. Jika dia datang pun, apa yang bisa dia lakukan? Itu benar. Jika ada sesuatu yang tidak beres, Anda harus memanggil tabib Hansen. Setelah beberapa insiden ini,
Ryan meragukan kemampuan medis Lily. Mendengar tabib Hansen, Daniel tiba-tiba teringat bahwa sebelum dia pergi dari villa sisi utara, ia bertanya tentang matanya. Mungkinkah itu? Ada masalah apa? Plang. Di luar terdengar suara guntur lagi. Dan Daniel terkejut. Dia menoleh untuk melihat keluar jendela. Hatinya merasa sangat tidak tenang. Dia hendak menelepon Tracy. Tetapi nomornya tidak bisa dihubungi. Nomornya sudah diblokir. Bab 1063. Daniel meletakkan ponselnya dengan putus asa dan melamun menatap keluar jendela. Tuan Daniel, jangan khawatir. Aku akan bertanya. Ryan menelpon Naomi. Dengan panggilan cepat itu terhubung. Ada apa? Naomi sekarang sudah tidak berbasa-basi lagi terhadap Ryan. Ada petir. Bagaimana keadaan Nona Tracy? Ryan bertanya. Tabib Hansen sudah menyiapkan obat untuknya sejak awal. Setelah dia meminumnya, dia tertidur. Bahkan langit runtuh pun, ia tidak akan terganggu, sehingga petir tidak akan mempengaruhinya. Naomi berkata dengan tegas, pasti Presdir Daniel yang menyuruhmu menelponkan. Ya, Ryan merasa sedikit malu. Nona Tracy sudah memblokir nomornya. Dia tidak bisa menelponnya lagi. Jadi, Nona Tracy, kami baik-baik saja. Kalian tidak perlu repot-repot. Setelah mengucapkan kalimat itu, Naomi langsung menutup teleponnya. Ryan memandang Daniel dengan ekspresi canggung. Apakah Anda mendengarkan? Sepertinya kekhawatiranku berlebihan. Daniel tersenyum sedih. Dia berjalan ke kamar mandi. Ryan sangat mengkhawatirkannya. Dan terus bertanya. Apa Tuan baik-baik saja? Apa perlu memanggilkan seseorang untuk memandikanmu? Enyahlah. Daniel berteriak. Ryan merasa lega ketika dia melihat Daniel masih bisa memarahi orang. Kemudian ia dengan cepat pergi meninggalkannya. Daniel memang benar-benar sangat lelah. Dia melepas pakaiannya dan berendam di bak mandi, memejamkan mata, dan menikmati momen yang tenang ini. Tapi saat berendam, dia tiba-tiba merasa sedikit gatal di bagian bawah hidungnya. Tanpa sadar dia mengulurkan tangan dan menyentuhnya, membuka matanya untuk melihat, dan ia tertegun. Membersihkan darah, Daniel segera bangkit dan memeriksa di cermin. Ya benar, dia mimisan. Meskipun tidak banyak, tapi dia sudah panik. Sebelumnya dia juga pernah bergadang. Ketika grup Skywell pertama kali muncul di pasar, dia juga tidak tidur selama beberapa hari. Dan dia tidak merasakan apapun, kecuali sedikit lelah. Kali ini, meskipun jauh lebih lelah dan ditekan dari sebelumnya, itu tidak berarti akan sangat serius, bukan? Daniel teringat saat awal-awal Tracy terkena racun. Awalnya, dia mengalami sakit kepala yang tak tertahankan, dan kemudian dia mimisan. Apakah dia sama seperti Tracy waktu itu, diracuni? Pikiran ini terlintas di benak Daniel. Hati Daniel bergetar, dan tiba-tiba ada firasat yang tidak enak. Namun, dia tidak merasakan sakit apapun. Hanya penglihatannya saja yang kabur 2 kali, dan sekarang mimisannya juga hanya sedikit. Dia seharusnya tidak keracunan. Dia selalu berhati-hati dan semua makanannya sudah melalui pemeriksaan. Seharusnya tidak apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa. Tepat saat dia sedang berpikir, dari luar terdengar suara telepon berdering. Daniel mengenakan handuk mandi dan keluar untuk menjawab telepon. Halo. Papi, rupanya telepon dari Carla. Carla, ada apa denganmu? Daniel buru-buru bertanya. Apa kamu merasa tidak nyaman? Atau terjadi sesuatu? Aku tidak bisa tidur. Aku merindukanmu. Carla menahan suaranya dan sedikit terisak. Papi, apa papi baik-baik saja? Apa papi lelah? Papi baik-baik saja. Tidak lelah. Hati Daniel meleleh ketika mendengar suara imut Carla. Papi, ketika aku sembuh, apa papi akan datang menjemputku? Carla bertanya dengan cemas. Tentu saja. Dasar bodoh. Daniel berkata dengan lembut. Sekarang kamu dan Mami membutuhkan perawatan dari kakek Hansen dan tidak dapat dipisahkan. Ketika sembuh nanti, Papi pasti akan menjemputmu. Baguslah. Carla menghela napas lega, dan kemudian terisak lagi. Sebenarnya, aku tidak rela berpisah dengan Mami, dan Kak Carlos juga tidak rela berpisah denganmu. Tapi, kami bertiga sudah berdiskusi. Jika Papi dan Mami berpisah, Kak Charles dan aku akan tinggal bersama Papi, dan Kak Carlos akan ikut dengan Mami.
Karena Kak Carlos lebih pintar dan bisa melindungi Mami. Kak Charles dan aku berada di sisi Papi. Meski tidak ada Mami. Demi kami, Papi pasti akan tetap berjuang untuk bertahan hidup. Jadi Papi, jangan salahkan Kak Carlos. Dia juga mencintaimu. Bodoh. Mata Daniel memerah. Dan suaranya sedikit serak. Mana mungkin Papi bisa menyalahkan kalian. Papi mengerti. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.